Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkirap, hari pujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, Rang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali kita dalam renungan pagi kita. Sebelum kita melanjutkan, saudara-saudaraku, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, yang memberikan kepada kami kesempatan menikmati karya Tuhan melalui napas kehidupan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Urapi kami Tuhan, berkati kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan, kami dapatkan, dapat kami pahami, menjadi motivasi dalam diri kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi kita, Kamis 21 Maret 2024 yang berjudul Tabib Jiwa. Ayat inti kita pada hari ini, Matius 9 ayat 2 berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman ini terdapat beribu-ribu orang yang menderita penyakit badani sebagaimana orang sakit lumpuh itu, yang sedang merindukan akan pekabaran, dosamu sudah diampuni. Beban dosa dengan keinginannya yang tidak pernah merasa puas adalah dasar segala penyakit mereka. Beban dosa dengan keinginannya yang tidak pernah puas adalah dasar dari segala penyakit mereka. Mereka tidak akan pernah mendapat kelepasan hingga mereka datang kepada tabib jiwa. Damai yang berasal hanya daripadanya dan dapat memberikan kekuatan pada pikiran dan kesehatan kepada tubuh. Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ia adalah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10, dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Dan ia masih mempunyai kuasa untuk memberi hidup yang sama sebagaimana ketika ia berada di atas dunia ini, menyembuhkan orang sakit, memberi keampunan kepada orang berdosa. Akibat penyembuhan sakit lumpuh ini kepada orang banyak ialah seakan-akan surga telah terbuka dan menyatakan kemuliaan suatu dunia yang lebih baik. Pada saat orang yang telah disembuhkan ini melewati orang banyak, ia memuji Allah pada setiap langkahnya dan membawa pikulannya yang kini dirasakannya sebagai bulu ayam ringannya. Dan orang banyak mundur memberikan jalan kepadanya dengan mulut mereka
ternganga keheranan. Dan berbisik di antara mereka itu sendiri katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan." Orang Farisi menjadi bisu karena keheranan dan merasa dirinya kalah. Mereka melihat bahwa pada tempat ini tidak ada kesempatan bagi perasaan cemburu untuk menghasut orang banyak. Perbuatan ajaib yang telah diadakan kepada orang yang mereka katakan telah menyulut murka Allah telah begitu berkesan kepada orang banyak, sehingga rabi-rabi pada saat itu telah terlupakan. Mereka melihat bahwa Kristus mempunyai suatu kuasa yang mereka anggap hanya daripada Allah. Namun, tata caranya yang lemah lembut itu adalah bertentangan dengan ketinggian hati mereka. Mereka bingung dan malu. Mereka telah mengenal, tetapi tidak mengakui akan seseorang yang lebih tinggi. Makin kuat bukti bahwa Yesus mempunyai kuasa di atas dunia ini untuk mengampuni segala dosa, makin teguh mereka dalam sifat tidak percaya akan Dia. Dari rumah Petrus, di mana mereka telah melihat orang lumpuh itu disembuhkan oleh perkataannya, mereka pergi untuk mencari muslihat yang baru dengan maksud untuk mendiamkan anak Allah itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 283-284. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimana perasaan saya ketika Yesus melakukan sesuatu yang ajaib untuk orang lain selain saya? Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita kesanggupan untuk tetap mencintai Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berita kemurahan Tuhan yang telah Yesus nyatakan ketika Dia ada di dunia ini. Saat itu Dia menyembuhkan orang lumpuh sehingga banyak Tuhan yang terkagum-kagum atas semua kasih sayang Tuhan dan karya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi salah satu daripada karya Tuhan yang menyatakan firman-Mu kepada orang lain. Dengan demikian kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.